Mungkin menteri yang paling sibuk belakangan ini adalah Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Gimana nggak sibuk? Ekonomi global sedang mengalami krisis besar-besaran. Menurut IMF, ke depan bakalan ada 66 negara yang akan ambruk. Ada potensi 320 juta orang penduduk di dunia menderita karena terjadinya inflasi tinggi. Sudah ekonomi mereka melemah, harga barang juga naik gila-gilaan. Krisis Rusia dan Ukraina menjadi faktor penyebab hancurnya ekonomi global. Krisis pangan sudah jelas karena Ukraina termasuk salah satu lumbung pangan dunia. Krisis gas di Eropa karena Rusia menahan gasnya sehingga permintaan gas semakin tinggi dan harganya juga semakin mahal. Belum lagi harga minyak yang melambung tinggi. Bayangkan coba jadi Bu Sri Mulyani yang harus berjibaku dengan situasi saat ini di mana dia harus menekan pengeluaran semaksimal mungkin supaya ekonomi negara kita tidak goyah. Dan salah satu faktor yang menekan ekonomi di Indonesia adalah karena adanya subsidi BBM dan kawan-kawannya. Semakin tinggi harga BBM dan gas di dunia, maka subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah akan semakin besar. Sebagai catatan, jangan dikira ya kalau BBM dan gas yang kita pakai ini harganya normal sesuai harga minyak dunia. Subsidinya itu loh besar banget. Perhatikan, untuk solar saja harga subsidinya jauh lebih besar dari harga jualnya di masyarakat. Setiap liter solar pemerintah harus mengeluarkan uang hampir Rp8.000 untuk subsidi. Setiap liter Pertalite, pemerintah harus keluarkan uang untuk subsidi sebesar Rp4.000 sampai Rp4.500. Dan setiap tabung gas LPG 3 kg, pemerintah harus subsidi bahkan sebesar hampir Rp34.000 per tabung. Kalikan berapa juta liter solar, berapa juta liter Pertalite, dan berapa juta tabung yang harus disubsidi oleh pemerintah. Dan setiap harga BBM dan gas naik di dunia internasional, pemerintah juga semakin menjerit karena biaya subsidi juga semakin besar. Kok Malaysia tenang-tenang aja ya? Mereka juga subsidi BBM untuk rakyatnya, kata seorang teman. Wah, jangan bandingkan Malaysia dengan Indonesia dong. Jumlah penduduk Malaysia hanya sebanyak penduduk di Jawa Tengah saja. Sedangkan Indonesia bisa 10 kali lipatnya. Analogi sederhananya, dengan uang yang ada, Malaysia hanya biayai 1 orang anak saja, sedangkan Indonesia harus kasih makan 10 orang anaknya. Jelas lebih berat beban Indonesia ketika harga-harga di luar naik semua. Pemerintah di tahun 2022 harus mengeluarkan biaya subsidi sebesar Rp500 triliun lebih. Hutang pemerintah untuk subsidi tahun lalu ke Pertamina dan PLN saja sebesar Rp200 triliunan. Besar banget. Tapi mau gimana kalau harga solar, Pertalite, dan gas LPG 3 kg harus disesuaikan dengan harga minyak dunia, bisa amblas negara kita. Dan seperti biasa, kalau harga-harga BBM dan gas naik, harga-harga pokok di masyarakat juga naik. Harga makanan naik, harga ongkos jasa naik, naik semua. Sedangkan ekonomi rakyat juga lemah. Yang terjadi akhirnya negara bisa chaos karena perut lapar, nggak bisa ngerti permasalahan dunia. Apalagi kemudian ditunggangi oleh partai oposisi yang ingin duduk di kursi kekuasaan, tapi juga nggak punya solusi untuk permasalahan. Tapi yang menarik adalah langkah pemerintah untuk pelan-pelan mengatasi masalah subsidi yang gila-gilaan ini. Pemerintah memulai dari kendaraan pribadi yang selama ini rakus melahap BBM yang bersubsidi. Solusinya adalah kendaraan listrik. Beberapa bulan ini di timeline media sosial saya begitu masif pemberitaan tentang mobil listrik dan motor listrik. Bahkan Kepala KSP Muldoko juga sudah menyiapkan bus listrik. Listrik memang bisa jadi solusi untuk atasi harga minyak dunia yang semakin langka dan mahal ini.
Tapi sayangnya harga mobil listrik dan motor listrik masih mahal sehingga orang masih malas untuk beli. Selain itu juga mengubah paradigma orang dari BBM ke listrik itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Orang masih banyak yang berpikir kalau lebih mudah mengisi BBM di pom bensin daripada harus mencas listrik di rumah ataupun di jalan. Orang masih takut kehabisan listrik di tengah jalan karena infrastruktur untuk charging belum semasif BBM. Infrastruktur, itulah kuncinya. Untuk mengubah mindset orang banyak dari BBM ke listrik, memang harus mulai dari infrastruktur dulu. Itu mirip sekali dengan ketika pemerintah tahun 2006 memaksakan orang Indonesia yang terbiasa masak dengan minyak tanah ke gas karena harga minyak dunia juga sedang tinggi-tingginya pada waktu itu. Dan investasinya jelas nggak sedikit. Karena pemerintah harus menyediakan tabung sampai 150 juta tabung pada waktu itu. Selain itu, pemerintah juga harus membangun terminal penampung, kapal penampung, dan banyak lagi yang nilainya jelas ratusan triliun rupiah. Dan situasi yang sama sebenarnya dengan sekarang ini. Ketika harga minyak dunia sedang tinggi-tingginya, solusi yang terbaik adalah memindahkan duit subsidi untuk membangun infrastruktur listrik di banyak daerah. Mahal? Ya jelas. Tapi setidaknya uang yang dibakar jelas ada penampakannya. Bukan dibakar untuk subsidi yang menguap nggak berbekas. Selain itu, turunkan harga mobil dan motor listrik sehingga terjangkau. Atau paksa orang untuk beralih dengan segala bentuk fasilitas kemudahan yang diberikan. Lama-lama juga kendaraan BBM akan ditinggalkan karena orang akhirnya lebih familiar dengan listrik, persis seperti ketika orang lebih familiar pakai LPG daripada pakai minyak tanah. Berat memang, tapi harus ada yang dilakukan. Dan kabar baik yang berhembus dari pemerintah ketika Indonesia sedang kemasukan nilai investasi sebesar lebih dari 200 triliun rupiah untuk pembangunan baterai listrik hasil kerjasama BUMN PT Industri Baterai Indonesia dengan perusahaan Cina dan Korsel. Memang kudu adu cepat antara masalah dan solusi. Karena kalau masalah datang lebih cepat dari solusi, maka ke depannya kita akan menghadapi situasi ekonomi yang jauh lebih berat dari sekarang. Kita seruput dulu kopinya. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.